Halo, hari ini kita membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Mengapa kita perlu bernapas? Coba kalian tahan napas deh, tapi jangan lama-lama, jangan lebih dari 3 menit karena otak manusia akan mengalami kerusakan jika kita menahan napas lebih dari 3 menit. Dan apa itu sistem pernapasan? Yaitu sebagai proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Ada 2 macam pernapasan, yaitu pernapasan eksternal terjadi di saluran pernapasan dan kedua pernapasan internal terjadi di tingkat sel di dalam mitokondria. Organ-organ sistem pernapasan mulai dari rongga hidung diikuti rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus, serta sel-sel tubuh. Pada faring merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan hidung ke tenggorokan, persimpangan jalan masuk udara dan makanan. Persimpangan ini terkoordinasi dengan baik karena adanya konsep penutup rongga hidung yang disebut epiglotis. Karena tekak pada bagian belakang faring terdapat laring tekak, tempat letaknya pita suara laring bergetar dan terdengar sebagai suara. Pada trakea terletak di daerah leher di depan kerongkongan atau disebut esofagus. Trakea merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Dinding di dalamnya dilapisi selaput lendir dengan sel-sel yang memiliki rambut getar. Rambut getar berfungsi untuk menolak debu atau benda asing yang masuk ke dalamnya. Bagian pangkal selalu dalam keadaan terbuka di daerah dada. Trakea bercabang 2, satu ke kiri dan satu ke kanan yang disebut bronkus. Cabang batang tenggorokan atau tempat percabangan ini disebut bifurkasi. Bronkus masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus sebelah kanan bercabang 3, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang 2. Sama jumlahnya dengan jumlah lobus paru-paru. Cabang bronkus disebut bronkiolus. Bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus berakhir sebagai gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Alveolus diselubungi oleh pembuluh darah kapiler tempat terjadinya difusi O2 dan CO2. Proses pengambilan udara masuk ke dalam tubuh disebut inspirasi atau menarik napas. Pengeluaran udara dari dalam tubuh disebut ekspirasi atau menghembuskan napas. Ada 2 macam mekanisme pernapasan, yaitu yang pertama pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau disebut interkostal, dan yang kedua pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Pada proses inspirasi terjadi jika otot-otot antar rusuk melakukan kontraksi sehingga tulang-tulang rusuk dan tulang dada terangkat ke atas. Otot diafragma berkontraksi, akibatnya rongga dada membesar, menyebabkan paru-paru ikut membesar, akibatnya tekanan udara dalam paru-paru berkurang sehingga udara luar masuk. Pada ekspirasi terjadi jika otot-otot antar rusuk relaksasi, yaitu tulang rusuk dan tulang dada turun kembali pada kedudukan semula sehingga roda dada mengecil, paru-paru ikut mengecil. Oleh karena volume paru-paru berkurang, maka tekanan udara dalam paru-paru bertambah, akibatnya udara keluar. Di sini ada volume udara pernapasan dalam paru-paru. Dalam keadaan normal, volume udara inspirasi dan udara ekspirasi kurang lebih 500 ml dan disebut udara pernapasan atau volume tidal. Olahragawan dapat menambah udara cadangan inspirasi atau udara komplementer menjadi menambah cadangan ekspirasi udara suplementer menjadi kurang lebih 1500 ml. Sementara itu, kurang lebih 1000 ml udara sisa yang selalu berada dalam paru-paru tidak dapat diekspirasikan disebut udara residu. Jumlah udara pernapasan berjumlah kurang lebih 3500 ml disebut kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru ditambah udara residu disebut kapasitas total. Kecepatan pernapasan atau frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan.